Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri dalam tema optimalisasi penggunaan dana desa untuk mencegah tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita bicara terkait dengan tindak pidana korupsi, khususnya untuk oknum tadi yang melakukan korupsi di dana desa itu sendiri atau di desa. Tadi ada beberapa kasus tadi disampaikan oleh Bang Rizky juga di 2022 ada 2 kasus gitu ya. Kemudian 2023 juga ada 2 kasus. Nah, untuk sanksi yang diberikan ini seperti apa? Karena mungkin kalau kita melihat tidak hanya di Bengkulu Utara, mungkin kita melihat di daerah lain pun masih banyak dan sering terjadi kasus tindak pidana korupsi untuk dana desa. Apakah mungkin sanksi ini mungkin kurang berat sehingga tidak membuat jerah gitu ya para pelaku ataupun oknum-oknum ini? Gimana nih Bang Rizky? Kalau permasalahannya hukuman ya, hukuman. Kalau di pasal 2 maupun pasal 3 itu sebenarnya tinggi. Pasal 2 itu ancaman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Ayat 2-nya bahkan mengatakan hukuman mati bisa. Kalau pasal 3 minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun. Nah, ini kan ada minimal sampai maksimal. Nah, kalau di Bengkulu, di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, kami menindak inilah oknum perangkat desa maupun kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi. Selain memenjarakannya, kami juga melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara. Jadi kalau kerugian keuangan negara yang 400 juta, ya kami selamatkan. Bagaimana cara menyelamatkannya? Kami sita harta bendanya, atau dia secara sukarela mengembalikan. Walaupun tersangka terdakwa telah mengembalikan, tidak menghapus tindak pidananya sebagaimana pasal 4. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus tindak pidana. Nah, dikarenakan telah dihukum yaitu penjara dan pidana tambahannya yaitu uang pengganti dan telah membayar. Kalau khususnya di Bengkulu Utara ya sekitar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kalau kira-kira dia memang tidak membayar sama sekali, itu bisa 6 tahun, 8 tahun, ya tergantung tingkat kesalahan, tingkat kerugian keuangan negaranya, dan bagaimana modusnya. Jadi memang untuk hukuman sendiri sebetulnya sudah cukup berat gitu ya. Katakanlah tadi minimal 4 tahun, dengan bahkan ada hukuman mati juga gitu ya dengan pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan. Nah, kalau dengan tindakan-tindakan yang terjadi itu tadi disampaikan oleh Bang Rizky, artinya apapun ketika kita sudah mengembalikan tetap mempertanggungjawabkan gitu ya dengan apa yang sudah terjadi, tetap di penjara juga gitu ya. Nah, sejauh ini dengan beberapa kasus yang sudah terjadi, apakah ini menjadi pembelajaran juga untuk masyarakat khususnya di Bengkulu Utara? Bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan dari kejaksaan agar ini mungkin tidak terjadi kembali? Seperti apa nih? Tapi alhamdulillah sejauh ini kita lihat dari 215 desa khususnya di Bengkulu Utara, hampir 80-85% mungkin sudah memahami. Memang kalau bicara tentang penanganan tindakan tadi, ancaman itu sudah cukup untuk mempertanggungjawabkan dari merekanya itu. Memang kembali lagi kita tanyakan niat dari dia dari awal. Perbuatan-perbuatan itu kan kembali ke niat mereka, ingin membangun desa atau untuk menghabiskan uang desa, kan gitu aja. Niat dari awal sebenarnya. Ingin memperkaya diri. Itu salah satu unsur di pasal pidananya. Gitu. Nah, kalau melihat dari beberapa kasus kemarin, sebetulnya yang berpotensi
adanya tindak pidana korupsi sendiri dari program Dana Desa ini, potensi-potensi apa sebetulnya sehingga mereka ini bisa terpincut untuk bisa menarik melihat dari kasus-kasus sebelumnya? Jadi kalau kita lihat potensi kerawanan dari penggunaan itu adalah memang mereka itu tidak memahami fungsi tugas pokoknya sebenarnya. Ya. Tidak memahami apa sih sebenarnya tugas saya, fungsi saya apa sih. Kadang dia punya fungsi yang tidak ada dikerjakan menggunakan fungsi pada satuan bidang yang lainnya. Contoh yang kita lihat, oknum. Kita bicara oknum tentang kepala desa ini bersama dengan kaur keuangan melakukan penarikan uang. Ya. Ketika bicara penarikan uang di bank, salah satu bank, setelah dilakukan penarikan, yang harusnya dilakukan fungsi itu adalah kaur keuangan selaku menerima menyimpan dana tersebut, malah diambil oleh kepala desanya. Kepala desanya yang Iya, menerima. yang ngambil, bawa ambil, dia yang terima. dia ngambil barengan sama kaur keuangan, nanti nyampe di bank, udah duit bawa sini saya yang kelola. Itu kan hal-hal yang harusnya sudah di luar jadi tanggung jawab tugas dan dia. fungsinya gitu ya. Iya. Harusnya yang kan menyimpan, menyetor, melakukan penatausahaan keuangan itu adalah kaur keuangan, bukan kepala desa. Dan kepala desa juga kita ingatkan jangan sesekali merambah di luar tugas fungsi. Itu sering terjadi di desa karena mereka ambil duit ya udah. Nah, duit itu dibayarkan untuk kegiatan apa enggak kan lo alam kita. Disitulah modus-modus saya bilang. Makanya saya bilang oknum desa ini sebenarnya memahami, tetapi ketika bicara kebutuhan kembali oknumnya, itulah yang kita lihat selama ini. Ya, jadi memang kalau kita melihat ini adalah oknum-oknum tertentu gitu, yang mungkin tujuan dan niatnya juga sudah berbeda. Berbeda, benar. Nah, mungkin kalau kita melihat juga sekarang yang isu-isu yang memang kita lihat di media sosial, salah satunya adalah mungkin jabatan dari kepala desa yang katanya nih bakal ditambah dan lain sebagainya gitu kan. Dengan melihat tadi disampaikan oleh Pak Riko, banyak juga justru perangkat desa ini yang belum mengerti dengan tugas dan fungsinya. Apakah ini juga menjadi potensi nanti ke depan? Gimana Bang Rizky? Kalau potensi itu pasti ada. Potensi itu berasal dari faktor lah. Ada faktor internal maupun faktor eksternalnya. Kalau faktor internalnya ya memang dari dirinya sendiri, niatnya sendiri, karena dia menjadi kepala desa pakai uang, dia mau mengembalikan, atau karena lihat mobil orang baru dia mau juga. Kalau faktor eksternal ya dari luar lah. Kan beberapa perangkat desa kami selalu ingatkan soal pungli. Tidak ada yang namanya pemberian uang rokok atau itu termasuk pungli lah. Nah, jadi ada yang menarik. Kenapa kata Pak Kasih Petrus tadi, uang itu seharusnya disimpan oleh kaur keuangan. Nah, jadi tahun 2022 itu ada salah satu kepala desa, uangnya dia ambil, kegiatan tidak dilaksanakan, ketika buat laporan pertanggungjawaban LPJ fiktif. Dia lari ke Bekasi. Kabur. Jadi kami jadikan DPO. Setelah kami komunikasi dengan bidang intelijen, baik di Kejati maupun Jam Intel, itu akhirnya kami tangkap. Nah, ketika kami tangkap, uang tersebut digunakan untuk foya-foya. Dan setelah kami melakukan aset tracing, ya hartanya memang tidak ada lagi. Tidak ada hartanya. Jadi kerugiannya sekitar 400 juta. 400 juta itu dia habiskan untuk foya-foya. Dan pada akhirnya dengan pasti sudah menerima hukuman dan tidak bisa mengembalikan. Ini diberikan, dijatuhkan hukuman yang lebih akhirnya. Seperti apa nih? Kalau tidak salah sekitar 5 tahun. 5 tahun, karena tidak bisa mengembalikan itu tadi. Nah, kalau untuk contoh lain, katakanlah ini memang kepala desanya tadi memang ya. Nah, mungkin ada beberapa yang justru perangkat desa yang lain juga ikut terlibat. Itu seperti apa? Kalau di Bengkulu Utara juga, selain melihat perangkat desa, kami lihat turunan dana desa ini lari kemana. Nah, akhirnya pada tahun 2023, kami menemukan
ada modus yang baru, yaitu pembuatan badan usaha milik desa. Oke, Nah, BUMD ya. Ya, BUMDes kalau BUMDes ya. BUMDes. Jadi dana desa diberikan kepada BUMDes sekian ratus juta. Tiba-tiba BUMDes itu tidak aktif. menjalankan programnya. Seperti ada di daerah kecamatan tahun itu, BUMDesnya simpan pinjam, Ya. simpan pinjam, total dananya 418 juta. Itu hampir setengahnya itu fiktif semua. Oke. Jadi ini salah satu temuan yang bukan kepala desanya, justru dari perangkatnya gitu ya. Bahkan bukan lagi perangkat. Oke. Jadi Sudah banyak yang terlibat. direktur BUMDes itu orang di luar perangkat. Oke. Nah, di luar perangkat, jadi dibuat BUMDes, dipilihlah direktur BUMDesnya dari luar perangkat desa. Nah, di sana mereka bermain. Nah, itu banyaklah permainan di BUMDes. Bahkan Pak Kajari, Pak Kasipitsus sama saya telah buat buku. Buku khusus tentang pemikiran sumbangsi kami terkait tindak pidana korupsi pada BUMDes. Nah, karena biasanya aparat penegak hukum tuh hanya fokus ke perangkat desa, perangkat desanya. perangkat desa. Nah, padahal di dalam desa itu ada juga turunannya. Ada BUMDes, sudah itu ada kegiatan ada kelompok tani dan lain sebagainya. kelompok tani. Nah, jadi kebetulan ketika yang BUMDes itu ya kami salah satu yang pertama lah. Oke. Nah, kalau melihat dari beberapa kasus yang sudah terjadi, sebetulnya tadi dari kejaksaan ini memberikan pendampingan. Untuk masyarakat sendiri apakah bisa nanti melaporkan atau mungkin berkonsultasi dan lain sebagainya? Terlihat mungkin ada masyarakat yang melihat ini kasus terjadi di daerahnya. Ini seperti apa yang masyarakat lakukan? Ya, sejauh ini memang kita ketahui kan memang laporan dari masyarakat biasanya, Mas. Ya. Sejauh ini laporan-laporan terkait dengan penggunaan dana desa, alokasi dana desa itu sendiri itu laporan tidak lepas dari laporan masyarakat. Tidak lepas dari laporan masyarakat. Karena makanya dari awal kita bicarakan dana desa ini memang peranan sangat penting itu adalah masyarakat desa itu sendiri. Tolong aktif. Nah, itu sebab kalau untuk dana desa peran masyarakat itu kan memang kalau sejauh ini kan hampir semua laporan kita kan dari laporan masyarakat ya. Hampir semua dari laporan masyarakat. Bukan ada temuan dari kita. Nah, dari atau bidang intelijen, malah dari laporan masyarakat. Artinya kita melihat masyarakat udah antusias ini. Nggak benar ini. Dananya rame kok nggak ada kelihatan. Pengembangan desa kita, itulah saya bilang ya semuanya kembali ke masyarakat desa dan perangkat desa bagaimana untuk menggunakan prioritas pengelolaan keuangan desa itu tersebut. Artinya memang masyarakat ini juga ikut terlibat gitu ya, bukan hanya tugas dari kejaksaan tadi yang melakukan pendampingan, ada juga pengawasan, masyarakat juga ikut mengawasi. Nah, tadi juga ada menarik dari Bang Rizky tadi menyampaikan bahwa ada beberapa justru kepala desa ini akhirnya terpincut karena pada awal menjadi kepala desa sudah menghamburkan uang untuk bisa memilih dirinya dan lain sebagainya, akhirnya ingin mengembalikan. Nah, ini menjadi kasus, apakah ini menjadi temuan juga untuk kejaksaan atau lain sebagainya? Kita akan break sejenak. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo.